jiwa roh kami untuk kebenaran, untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini dalam tangan-Mu, biarlah Engkau ya Bapa berbicara lewat hamba-Mu, menyampaikan kebenaran firman-Mu sehingga kami semua dikuatkan, diteguhkan, iman kami semakin bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam semuanya. Salam. Baik saudara-saudara dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang berkumpul pada hari ini bersama-sama di dalam ruangan ini, seberapapun kita, juga Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah dari rumah, salam semuanya. Baik, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita merayakan Paskah atau hari kemenangan, atau kita juga menyatakannya sebagai hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari kematian. Puji Tuhan ya, karena Yesus hidup, karena Yesus bangkit, maka kita boleh ada sebagaimana adanya kita hari ini. Itu sama Ramadan. Itu sebabnya judul khotbah saya, Ia telah bangkit. Akan saya bacakan ini pendahuluan dulu ya. Ada banyak bukti-bukti kebangkitan Yesus yang diragukan oleh banyak orang. Sebagian orang meragukan. Ya, tentunya orang-orang tidak percaya meragukan, dan menyatakan tidak mungkin Yesus mati dan tidak mungkin juga bangkit ya. Ada yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati. Ya, pada waktu Yesus disalib ada yang bilang, oh yang disalib itu Yudas. Yesus melarikan diri atau meluputkan dirinya, dan Yudas ditangkap dan ditampilkan menyerupai wajah Yesus. Ya, ada yang bilang begitu. Ya, ada juga mengatakan bahwa murid-muridnya mencurinya. Itu juga dicatat di dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-13, di mana penjaga-penjaga melapor kepada para imam. Imam bilang, ya sudah gini saja, kalian kayak bayar. Kalau ada orang tanya, bilang saja murid-muridnya mencurinya. Dan itu menjadi hoax yang tersebar pada masa itu, menjadi hoax ya, atau berita bohong bahwa Yesus dicuri. Itu jadi zaman dulu sudah ada hoax juga ya, bukan zaman sekarang. Nah, sebagai orang percaya, kita tentunya menerima kebenaran Alkitab. Ya, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita yakin yang kita pegang adalah kebenaran Alkitab. Apa yang Alkitab katakan? Alkitab katakan bahwa Dia sudah bangkit. Yesus sudah mati dan Dia bangkit. Kita baru merayakan hari kematiannya beberapa hari yang lalu. Dia mati, digantung di atas kayu salib, dan kemudian Dia dikuburkan. Sebagaimana kita juga tiap hari Minggu mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Itu pengakuan iman kita yang selalu kita ucapkan. Dan kita yakin dan percaya apa yang kita ucapkan sebagai pengakuan iman adalah berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan Alkitab. Kita lihat Matius pasal 16, ini ayat 1 sampai ayat 10 ya. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu telah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut.
Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Demikian firman Tuhan. Ya, ini sampai ayat yang ke-10 ya. Kebenaran Alkitab berkata bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, kita akan melihat, benarkah Yesus bangkit? Dapatkah kita mempercayai Alkitab ini benar-benar menyatakan bahwa Yesus sudah bangkit? Bukti-bukti Alkitab yang kita percaya ini sebagai bukti nyata bahwa Yesus sudah bangkit. Ya, kebenaran Alkitab mengatakan bahwa Yesus sungguh bangkit. Mana buktinya? Ada 3 hal yang kita mau. Ada 3 bukti yang paling penting yang harus kita ingat sebagai orang percaya. Yang pertama, bukti yang pertama, bahwa batu yang terguling itu menunjukkan bahwa Yesus sudah bangkit. Mengapa ini menjadi penting? Ayat 3 bilang, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Batu yang terguling ini adalah suatu kuburan pada zaman itu, adalah kuburan berupa gua-gua, lubang-lubang. Nah, semakin besar guanya, semakin bagus, maka tentunya lubangnya semakin besar dan batu yang menutup lubang juga harusnya besar. Tidak mudah untuk menggulingkan batu itu. Menggulingkan batu untuk menutupnya gampang, itu siapa? Tetapi untuk membukanya kembali itu sulit, ya. Berat. Nah, kita lihat di dalam ayat ini, kalau kita membaca tadi ayat 1 dikatakan bahwa yang datang itu para perempuan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome, mereka pergi membeli rempah-rempah dan mau meminyaki mayat Yesus. Tetapi mereka dalam perjalanan mereka bingung siapa yang akan menggulingkan batu itu. Kata menggulingkan, kata yang mereka mempercakapkan. Mereka berkata seorang kepada, kata berkata di situ digunakan bentuk kata kerja imperfect tense. Itu menunjukkan bahwa apa? Bahwa persoalan ini menjadi pergumulan bagi mereka dan mereka mempercakapkan terus-menerus sepanjang perjalanan. Artinya mereka terus-menerus bolak-balik ngobrol. Gimana nanti? Siapa yang gulingkan batu? Siapa yang akan membuat kita? Bagaimana cara kita merempah-rempahi mayat Yesus? Mereka mempercakapkan sepanjang perjalanan mereka, mulai mereka berangkat sampai ke kubur itu. Tetapi ketika tiba di kubur itu, batu itu sudah terguling karena sangat besar, tapi sudah terguling. Kita lihat dasar-dasar apa kata Alkitab soal penguburan. Pertama kita lihat yang mendatangi pengunjung pertama adalah perempuan. Artinya tidak mungkin mereka mampu menggulingkan batu yang besar sekalipun mereka bersama-sama. Kekuatan mereka tidak bisa menggulingkan batu itu. Kemampuan perempuan-perempuan tidak bisa menggulingkan batu yang sangat besar itu. Ya. Para penafsir Alkitab juga berkata, saya membaca beberapa tafsiran Alkitab berkata, tidak mungkin batu yang sebesar itu mudah bagi perempuan-perempuan
perempuan itu untuk menggulingkan, membuka kubur Yesus itu. Ini membuktikan bahwa batu yang terguling ini satu bukti. Bukan perempuan-perempuan itu yang membukanya. Ada yang membukanya tentunya. Siapa? Kita lihat. Bukti yang kedua bahwa kubur Yesus itu disegel, dimeteraikan. Di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 66, ketika sudah dikuburkan, orang-orang bilang melapor kepada imam-imam, oh, Yesus berkata bahwa dia akan bangkit kembali. Bagaimana nanti kalau benar-benar terjadi? Jangan-jangan nanti buat begini dan begitu. Jangan-jangan nanti mayatnya dicuri lalu mereka bilang Yesus sudah bangkit. Lalu dikirimlah penjaga-penjaga. Imam-imam pergi meminta kepada Pilatus supaya dikirim penjaga, dikirim penaloba. Kubur itu dimeteraikan. Kira-kira kita membayangkannya, diberilah polis lain, garis polisi, kira-kira gitu. Disegelnya, dibatasi, diberi batas, diberi garis batas, atau disilang, dikasih tanda, nggak boleh sembarangan orang bisa buka. Meterai ini, segel ini menunjukkan perempuan ini tidak bisa dapat izin untuk bisa membuka sembarangan kalau tanpa izin daripada imam besar atau Pilatus. Jadi jelas perempuan-perempuan ini nggak mampu menggulingkan batu. Segel itu tidak mungkin bisa asal buka batu. Yang kedua, kubur juga dijaga para prajurit-prajurit. Di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 64-65. Prajurit-prajurit menjaga. Saya kira mungkin perempuan-perempuan itu juga akan berkata, loh, di sana ada prajurit, jaga batu besar, bagaimana kita akan bisa masuk? Kira-kira dia nanti bagaimana? Sepanjang perjalanan menjadi pembicaraan mereka, menjadi percakapan mereka satu dengan yang lain. Tetapi karena mereka ingin merempah-rempahi, mengurapi, meminyaki mayat Yesus. Karena mereka ingin memberikan yang terbaik kepada Yesus. Perhatikan dulu. Sebelum Yesus dikubur, Nikodemus sudah minta supaya dia menguburkan Yesus. Lalu Nikodemus juga sudah meminyaki, merempah-rempahi Yesus. Sudah. Tetapi perempuan-perempuan ini mau memberi lagi, walaupun itu sudah dilakukan oleh Nikodemus. Tapi mereka mau berbuat sesuatu kepada Yesus. Lihat. Mereka tidak berpikir bahwa Yesus bangkit. Mereka tidak berpikir bahwa Yesus sudah hidup. Mereka hanya berpikir kami mau merempah-rempahi mayat Yesus. Kata rempah-rempah di dalam bahasa aslinya itu aromatik. Aroma. Jadi wangi-wangian. Jadi Yesus mau diminyaki dengan wangi-wangian supaya wangi. Mereka mau berikan yang terbaik kepada Yesus. Sekalipun Nikodemus sudah melakukan, tapi mereka tetap mau melakukan yang terbaik. Saudara dikasih Tuhan. Kita harus memberikan yang lebih baik kepada Tuhan. Sekalipun orang lain sudah melakukan yang terbaik, tapi kita harus mau melakukan yang terbaik dari hidup kita bagi Tuhan. Kerinduan ini harus menjadi kerinduan kita. Tapi kita lihat, kubur dijaga prajurit, dan yang terakhir, kubur ditutup dengan batu besar. Artinya mustahil bagi mereka. Ya, perhatikan. Mustahil, malaikat akhirnya dikatakan bahwa malaikat menggulingkan batu. Matius pasal 28 ayat 2. Terjadi gempa, malaikat menggulingkan batu, prajurit-prajurit lari ketakutan lapor kepada para imam. Apa yang mulai terjadi gempa? Mereka ketakutan. Itu yang terjadi. Jadi kita melihat bahwa batu terguling ini membuktikan bahwa Yesus itu bukan perempuan-perempuan itu. Ya. Mustahil dibuka oleh para perempuan itu. Melihat keadaan ini, mereka perempuan dimeteraikan, dijaga prajurit, ditutup dengan batu besar. Mustahil perempuan-perempuan itu bisa membuka batu, kecuali oleh malaikat. Mustahil mayat Yesus dicuri oleh para murid. Karena apa?
tercatat di dalam Alkitab, mari kita membuka Injil Matius itu. Matius 28 itu sebagai bukti. Matius pasal 28. Saya baca dari ayat 27. Matius 27 ayat 62. Itu kubur Yesus dijaga. Matius 28 ayat 1 ya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Lihat, penjaga-penjaga itu pucat pasti seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Dan seterusnya ya. Lalu kita baca di dalam Dusta Mahkamah Agama ayat 11. Ketika mereka tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada saudara-saudara itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi berita hoaxnya tersebar. Prajurit-prajurit disogok, disuap supaya mengabarkan berita bohong. Dan itu yang tersebar ya. Jadi gak mungkin diculik, karena dicatat di sini yang merekayasa tentang pencurian itu adalah imam-imam. Mereka membayar prajurit-prajurit, bilang saja pada waktu kamu ketiduran malam-malam, murid-muridnya mencurinya. Dan itu yang tersebar. Jadi mustahil Yesus dicuri, mayatnya dicuri. Mustahil ya prajurit juga membiarkan orang leluasa. Enggak mudah. Prajurit tentu karena dia menjaga, mereka punya tugas, mereka punya tanggung jawab, mereka harus bertanggung jawab kepada tugas mereka. Tidak akan dibiarkan orang asal-asal mendekat. Apalagi mau buka kubur. Apalagi Yesus sudah bilang dia akan bangkit. Mereka tentu jaga betul-betul. Makanya ada jangkut, ada prajurit, ada segel, ada materai di kubur itu ya. Batu yang terguling, tanda Yesus sudah bangkit. Jadi kita lihat bahwa yang pertama, batu yang terguling itu bahwa tanda Yesus sudah bangkit ya. Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita? Kata para perempuan. Tidak ada yang menggulingkan. Dikatakan, dicatat oleh Alkitab, malaikat Tuhan datang menggulingkan batu yang besar itu, membuka pintu kubur, dan Yesus dikatakan tidak ada di sana. Ini menjadi bukti yang kedua bahwa kubur yang kosong. Ini bukti yang kedua. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkannya. Batunya terguling. Dan bukti yang kedua, ketika perempuan-perempuan itu melihat ke dalam, ketika malaikat yang berupa seperti seorang pemuda berkata, lihat tempat dia berbaring, tidak ada mayat Yesus di situ. Kubur itu kosong. Mengapa? Sebab Yesus sudah bangkit, Yesus hidup.
Dia tidak bisa dikuasai oleh kematian. Yesus, kubur yang kosong sampai hari ini, kubur Yesus tetap kosong. Tidak ada mayat, tidak ada jasad di sana, tidak ada mumi di sana. Tempat Yesus dibaringkan kosong, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Tidak ada jasad manusia. Lukas 24, ini buktinya. Kita baca Lukas 24 ini ayat 2 dan 3. Bisa satu orang baca Lukas 24 ini? Enggak. Silakan, Lukas 24 ayat 2 dan 3. Lukas 24 ayat 2. Mereka mendapat paku satu terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Haleluya. Mereka tidak menemukan mayat Yesus di situ. Nah, tidak ada. Mereka melihat ke dalam. Ketika malaikat lihatlah tempat Dia dibaringkan, mereka melihat tidak ada mayat Yesus di situ. Dikatakan Alkitab mencatat tidak ada mayat, tidak ada tubuh yang terbaring di atas kubur itu. Yang berikutnya, para pencuri itu melaporkan, tadi kita sudah baca. Mereka melaporkan keberadaan itu, bahwa benar-benar laporan ini menunjukkan bahwa Yesus bangkit. Mereka kabur, mereka lari ketakutan, wajah mereka pucat pasi seperti mayat dikatakan. Karena ketakutan yang mereka lari, terjadi gempa mereka lari. Seharusnya mereka harus menjaga itu, tetapi mereka ketakutan. Apa yang terjadi? Ini menunjukkan ada kuasa mukjizat terjadi saat itu, sehingga mereka ketakutan. Mereka lari dari kubur itu. Mereka meninggalkan tugas mereka. Sini ada Pak Polisi sini sana. Kalau meninggalkan tugas tak mungkin ya. Kalau suruh jaga, meninggalkan tugas bahaya lah. Pecat. Dia lagi jaga lagi tugas, tapi dia kabur. Ya, tapi mereka kabur, lapor kepada imam-imam. Lapor bahwa yang terjadi gempa dan batu terguling, mereka tetap ada malaikat dan mereka lari ketakutan. Ini menunjukkan bahwa peristiwa kubur kosong itu bukan isapan gempa. Jadi mereka sudah melaporkan dan kemudian mereka membuat berita palsu. Prajurit-prajuritnya laporan bahwa Yesus bangkit. Cuma mereka membuat berita palsu sesuai anjuran imam-imam. Mereka disogok, pokoknya tenang saja, nanti kalau wali negeri tahu, kami akan bertanggung jawab, kata para imam. Supaya mereka nggak dipecat. Bayangkan, karena mereka lari meninggalkan tugas mereka. Seharusnya kalau mereka seorang yang menjaga tugas, mereka nggak akan lari, dia terus jaga dalam keadaan takut, mereka jaga terus. Mereka nggak, tapi mereka lari ketakutan. Berikutnya seorang pemuda atau malaikat Tuhan yang muncul sebagai seorang pemuda bilang, lihatlah tempat Ia dibaringkan. Lihat Eno ini, lihat tempat Dia dibaringkan. Dia tidak ada di sini, katanya. Aku tahu kamu mencari Yesus yang sudah mati. Dia tidak ada di sini, kata. Lihat tempat Dia dibaringkan. Ada Yesus, tidak ada mayatnya. Kubur itu kosong. Yesus tidak ada dalam kubur, sebab Dia sudah bangkit. Ada lagu tadi kita sudah nyanyi, Anak Allah Yesus namanya. Sebab Ia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu
Kubur kosong membuktikan dia hidup. Kubur kosong membuktikan Yesus itu hidup. Dia tidak ada di sini lagi, kata malaikat Tuhan kepada para perempuan itu. Dia sudah bangkit, dia hidup, dia tinggalkan kuburnya kosong melompong. Dia hidup, dia bangkit kembali sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan janjinya bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga, dan dia menyatakan itu dan kemudian melakukannya, dan dia bangkit, sungguh-sungguh bangkit, dia sungguh-sungguh hidup. Haleluya. Oleh karena dia hidup, hari esok menjadi indah. Hari esok menjadi harapan yang kita nantikan. Oleh karena Yesus itu kita punya masa depan yang lebih baik. Oleh karena Yesus itu kita punya masa depan yang pasti bersama-sama dengan Bapa Surgawi kita. Amin. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Kubur kosong itu membuktikan Yesus hidup. 1 Korintus 15 ayat 14 bilang apa? Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Tidak ada gunanya kita percaya. Tidak ada gunanya kita datang di sini kalau Yesus tidak bangkit, kalau Yesus tidak hidup. Tapi Yesus sungguh-sungguh hidup, dia sungguh-sungguh bangkit. Kubur kosong itu membuktikan dia hidup. Bukti yang ketiga, ini bukti yang paling penting dari semuanya. Daripada batu yang terguling, daripada kubur yang kosong itu. Kalau bukti ketiga ini tidak ada, semua itu sia-sia. Kubur kosong, batu terguling, sia-sia. Apa bukti yang ketiga yang paling penting? Penampakan Yesus sendiri. Ini yang paling penting. Yesus menampakkan dirinya. Ini menjadi penting. Ya, ini menjadi penting. Di dalam ayat 9 sampai 10, dan setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Maria Magdalena ini sudah pernah kerasukan, diusir setannya. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Penampakan diri. Ini menjadi penting bahwa dia sungguh hidup. Kalau dia tidak menampakkan diri, bagaimana kita katakan dia hidup? Mungkin hanya cerita dari mulut ke mulut. Yesus hidup, Yesus bangkit, tetapi tidak pernah ada yang melihatnya dia bangkit. Orang bisa katakan, oh kamu berbohong, hanya cerita. Tidak ada bukti, tidak ada yang melihat, tidak ada yang berjumpa dengan dia bahwa Yesus hidup. Tetapi bukti yang ketiga ini menjadi penting bagi kita, orang-orang yang percaya kepada dia. Selama dia sendiri datang kepada para muridnya, dia sendiri menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia sendiri menampakkan dirinya. Bahkan dikatakan oleh Paulus, dia menampakkan diri kepada Paulus pada akhirnya. Mari kita lihat bukti-bukti. Yesus nampak. Bukti yang terpenting ini, ya. Jika Yesus tidak menampakkan diri, tidak ada bukti bahwa Yesus sudah bangkit. 1 Korintus pasal 15, dia menampakkan diri kepada banyak orang. Kita lihat 1 Korintus pasal 15, dicatat di sana bahwa dia menampakkan diri kepada banyak orang. Ayat 5 dikatakan demikian, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ayat 7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ayat 8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Haleluya.
Dia menampakkan kepada Kefas, kepada Petrus, kepada ke-12 rasul, kepada para perempuan itu yang pertama-tama dia menampakkan diri. Dan dikatakan juga menampakkan diri kepada 500 saudara sekaligus. Ada banyak bukti lagi, ya. Kalau kita baca kita menampakkan diri kepada 2 murid yang sedang berjalan ke Emmaus, menampakkan diri kepada murid yang sedang berkumpul, kepada Thomas yang meragu-ragukan kebangkitannya, ya. Dan kata 500 saudara ini, pada waktu Paulus menulis surat ini, di antara 500 orang itu masih ada, masih hidup saat dia menuliskan surat ini. Jadi artinya apa? Artinya kalau mau membuktikan Yesus bangkit, ada saksi-saksi mata, ada orang-orang yang melihat. Saudara itu dikasih Tuhan bukti-bukti. Kalau udah ada saksi mata itu menjadi kuat. 2-3 orang saksi mata cukup secara hukum. Tetapi ini Paulus katakan ada 500 orang sekaligus saksi mata. Yesus menampakkan diri. Ini bukan hayalan, ini bukan hantu, ini bukan roh, ini yang gentayangan, tetapi Yesus menampakkan diri sebagai manusia. Luar biasa. Artinya kalau 500 orang jadi saksi, masa kita mau ragu? Cukup. Ya. Jadi penampakan yang menjadi penting, bahwa benar-benar Yesus hidup. Siapa? Apakah betul? Ya. Lihat Yohanes pasal 20 ayat 27-28. Ini kisah Thomas. Yesus yang menampakkan diri adalah Yesus yang terpaku di kayu salib. Ini jadi penting. Mari kita buka Yohanes pasal 20. Ini jadi penting, karena bukan Yesus yang lain, bukan ada orang yang menyerupai Yesus. Ayat 27. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Apa maksudnya Yesus berkata kepada Thomas? Ini menunjukkan apa? Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang tersalib. Yesus yang bangkit adalah Yesus yang ada tangannya terpaku. Yesus yang bangkit adalah Yesus yang lambungnya ditikam. Lihat ini tanganku, kata Yesus. Lihat ini lambungku. Jadi ini bukan Yesus yang lain. Yesus yang bangkit adalah Yesus yang terpaku di kayu salib, yang mati di atas kayu salib, dikuburkan, dan dia meninggalkan kubur itu kosong, dan dia bangkit menampakkan diri kepada para muridnya. Aku yang bangkit, aku yang tersalib itu. Ini menjadi penting. Kalau nggak ada bukti ini, jangan-jangan itu cuma Yesus yang lain serupa Yesus, nggak ada bekas pakunya. Ada. Yesus menunjukkan bekas paku itu. Yesus menunjukkan bekas lambung yang ditikam pada saat dia mati di kayu salib. Jadi Yesus yang bangkit adalah Yesus yang sama. Yesus yang bangkit adalah Yesus yang sama dengan yang disalibkan itu. Bukan Yesus lain atau orang lain menyerupai Yesus lalu mengaku Yesus, aku sudah bangkit. Dan Thomas bilang apa? Ya Tuhanku dan Allah. Thomas yang berkata kepada teman-temannya, sebelum aku mencucukkan jariku kepada bekas pakunya atau ke dalam bekas lambungnya, aku gak percaya Yesus bangkit. Lihat, Thomas seorang peragu, tetapi Tuhan pakai itu sebagai satu bukti. Keraguan Thomas memang bagi kita mungkin kelemahan, tetapi Yesus membuktikannya bahwa keraguan itu dipakai oleh Tuhan membuktikan bahwa yang bangkit itu adalah pribadi yang sama dengan yang di kayu salib, bukan yang lain. Penampakan diri Yesus menolak semua argumentasi tentang Yesus yang tidak mati atau mayatnya dicuri.
Jadi ketika Yesus menampakkan diri, semua argumentasi, semua hoak itu dibantahkan, ditolak. Kita bisa katakan tidak benar. Orang bilang Yesus diculik, tidak benar. Orang bilang Yesus tidak mati, tidak benar. Semua apa? Buktinya nyata. Ada satu pribadi yang menampakkan diri dengan bekas lubang paku. Jadi Yesus sungguh-sungguh bangkit. Penampakan diri Yesus menyatakan Yesus yang sama yang dipakukan di kayu salib, bahwa dia sudah bangkit. Bukan Yesus yang lain. Ada banyak orang bernama Yesus. Mungkin di Indonesia nggak biasa kasih nama Yesus. Tapi di negara-negara lain, di Filipina, di Brasil, dan negara-negara Katolik, banyak yang pakai nama Yesus. Bahkan di Palestina sana banyak yang pakai nama Yesus. Itu nama biasa, Yesua, Yesus. Ya. Kalau mungkin yang kita sering pakai ada Krisnya apa? Christ. Di luar di Indonesia pakai Kris. Ya, ada pakai Kris. Tapi Yesus jarang di Indonesia pakai nama Yesus. Pakai Kris ada. Jadi kita lihat bahwa Yesus menampakkan diri. Kisah kebangkitannya hanyalah isapan jempol kalau tanpa bukti. Jadi kita perhatikan, penampakan diri Yesus menjadi bukti paling penting dari semua bukti-bukti. Jika Yesus tidak menampakkan dirinya, semua kisah kebangkitan itu cuma isapan jempol. Kalau Yesus tidak menampakkan dirinya, semua kisah itu sulit dipercaya oleh orang-orang, apalagi orang-orang masa kini yang selalu menggunakan akal. Apalagi orang-orang Yunani yang selalu menggunakan akal. Tidak ada bukti valid, tidak ada bukti orang bertemu, tidak ada bukti bahwa Yesus itu kelihatan, bahwa Yesus benar-benar ada hidup. Benar nggak Yesus itu hidup? Benar nggak Yesus itu yang sama dengan yang disalibkan? Kalau dia nggak menampakkan diri kepada Thomas, kepada murid-muridnya dengan menyatakan, lihat ini bekas paku, lihat ini bekas tusukan di lambungku. Kalau nggak ada bukti itu, orang bilang jangan-jangan itu yang lain. Jangan-jangan cuma karangan atau cerita para murid, para rasul. Kubur kosong memang membuktikan dia hidup. Batu yang besar bisa terguling membuktikan dia hidup. Tetapi yang terpenting dari semua bukti-bukti, Yesus menampakkan diri. Ada 500 saksi yang melihat pada waktu itu tentang kebangkitannya. 12 murid melihatnya. Para perempuan melihatnya. 500 saudara melihatnya. Paulus melihat, bertemu dengan Yesus secara pribadi. Yesus hidup, Yesus bangkit. Ini kisah Thomas. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah, kata Yesus kepada Thomas. Bukti-bukti bahwa Yesus bangkit dinyatakan oleh Yesus sendiri dengan menampakkan dirinya. Yang pertama, batu yang terguling. Itu bukti yang pertama. Kemahakuasaan. Kemahakuasaannya mengatasi kelemahan kita. Percayalah, selalu ada jalan bagi orang percaya. Kita lihat batu besar, sangat besar. Perempuan-perempuan itu berkata satu sama lain, bagaimana kita menggulingkan batu itu? Apa yang terjadi? Kemahakuasaan Tuhan. Kemahakuasaan Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi kita. Mungkin kita punya masalah besar seperti batu itu. Jangan takut. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Seperti perempuan-perempuan datang untuk melakukan yang terbaik.
Sekalipun orang lain sudah melakukan, mereka tetap melakukan yang lebih baik lagi. Tidak bergantung kepada orang lain. Lakukan masing-masing, pribadi lepas pribadi. Bagaimana Pak saya bisa melakukannya? Percaya ke Maha Kuasa Tuhan akan melakukannya. Kalau kita sungguh-sungguh mau memuliakan Tuhan. Selalu ada jalan bagi orang yang percaya. Dan selalu ada jalan. Situasi sekarang COVID-19, kalau kita sungguh-sungguh meyakini kemahakuasaan Tuhan, yakini dengan iman. Hanya itu saja. Selain kita menjaga diri, yakini dengan iman. Meyakini dengan iman bukan berarti tidak menjaga diri. Tapi kalau kita tidak menjaga diri, kita tidak meyakini, kita hidup sembrono, namanya iman kita berarti nggak benar. Iman yang benar adalah melakukan yang benar. Dan kita pasti dijaga, pasti ada tangan Tuhan memberikan jalan keluar. Saudara dikasih Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, begitu krisis ini, saya berpikir dengan Tuhan, bagaimana ya keadaan kita ya? Kita mau berbuat sesuatu kepada guru-guru. Kami mau memberi sesuatu, kami mau menjadi, bingung. Nanti saja kalau ada berkat kita akan bantu guru-guru. Puji Tuhan, berangkat ke gereja tadi pagi, mau berangkat ke tempat ini, dapat WA, pesan WA. Ada anak Tuhan memberkati, ini bantuan kami untuk para guru supaya tidak kekurangan. Haleluya. Selalu ada jalan kalau kita mau melakukan yang terbaik. Jangan batasi kemahakuasaan Tuhan. Kemarin saya katakan, Tuhan please, Lord please, do your magic. Lakukan keajaiban-Mu ya Tuhan. Dan Dia melakukannya karena apa? Saya percaya ada jalan kalau kita mau melakukan yang terbaik. Jangan takut. Kedua, kubur kosong. Bukti yang kedua, Ia meninggalkan pembaringannya supaya kita pun hidup bersamanya. Percayalah Ia sudah mati dan hidup kembali supaya kita hidup. Yesus meninggalkan kuburnya. Yesus meninggalkan kubur itu, biarkan kosong. Dia hidup supaya apa? Supaya engkau dan aku hidup, supaya kita hidup, supaya semua orang yang percaya kepadanya memiliki hidup itu. Percaya itu. Sesuai dengan janjinya, Dia tidak meninggalkan kita. Sesuai dengan namanya, ketika Dia lahir, Dia datang ke dunia ini, malaikat Tuhan berkata kepada Maria, Dia akan disebut Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesuai dengan namanya Dia menyertai. Ketika Dia mati, dikuburkan, Dia tidak meninggalkan kita. Dia tetap menyertai kita. Dia ada bersama kita. Kata Immanuel, Ia menyertai. Bukan hanya menyertai, seringkali saya katakan, Dia bukan berada di samping kita, berjalan bersama-sama kita, tetapi Dia di dalam kita. Dia menyertai, Dia di dalam kita, tinggal di dalam kita. Dia bukan hanya sekedar bersama kita, di samping kita. Tidak. Menyertai hidup kita, menyertai hidupmu. Itu sebabnya Dia tinggalkan kubur itu kosong. Dia tidak lagi ada dalam kubur itu, tapi Dia ada di dalam hatimu dan hatiku. Dia tinggal di sana. Supaya apa? Supaya kita hidup. Haleluya. Luar biasa. Ajaib Yesus. Sungguh ajaib. Sungguh luar biasa. Yang ketiga, Yesus menampakkan diri. Ini bukti yang ketiga. Ia tidak meninggalkan kita dalam kebimbangan. Dia tidak membiarkan kita dalam keraguan. Tetapi Dia menyatakan dirinya bahwa Ia hidup. Percayalah, Ia ada jawaban dari semua keraguan kita. Halo, Bapak Ibu, Saudara,
Yang ada di rumah jangan galau. Mungkin sekarang tinggal di rumah, stay at home, nggak bisa kemana-mana. Tetapi saya mau katakan, jangan galau. Yesus ada, dia hidup, dia menampakkan dirinya. Menunjukkan apa? Dia ada di dalam hidupmu, dia ada di dalam rumahmu, dia bersama engkau, stay at home. Jangan takut. Dia menghilangkan keraguan kita, menghilangkan kebimbangan kita, menghilangkan kegalauan kita. Jangan galau lagi, jangan ragu-ragu, jangan bimbang apa ini, bagaimana masa depanku, bagaimana besok, bagaimana apakah aku besok bisa makan. Jangan takut. Saya sudah mengalami bagaimana hidup bersama Tuhan, bagaimana Tuhan pelihara. Elia pada masa musim kering, dia tinggal di Sungai Kerit. Tuhan bisa kasih burung gagak untuk kasih makan dia. Masakan dia tidak memelihara hidupmu dan hidupku. Dia bisa memelihara hidup kita. Jangan takut, jangan bimbang sedikit. Sebab dia hidup. Dia hidup. Dia bukan Allah yang mati, dia bukan Tuhan yang mati. Setiap orang-orang katakan Tuhanmu mati, tidak. Dia bangkit, dia menampakkan diri, dia menyatakan dirinya. Dia yang di kayu salib itu, dia bangkit. Lihatlah bekas paku di tanganku. Lihatlah bekas lubang di lambungku. Aku ini yang disalibkan itu. Aku yang bangkit. Yesus sudah bangkit, menghilangkan semua keraguan kita. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, biarlah Paskah ini menjadi Paskah kemenangan. Sekalipun saudaraku, kita nggak bisa kumpul bersama-sama, kita tidak bisa bersama beribadah, saudara beribadah di rumah, tetapi Paskah ini menjadi Paskah spesial bagi Bapak Ibu. Karena apa? Punya hubungan pribadi di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena Allah kami hidup, Tuhan kami hidup, Yesus yang sudah mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, bahkan menampakkan diri kepada para murid. Dan kami yakin dan percaya, saksi-saksi mata yang ada yang melihat Yesus yang bangkit, Yesus yang disalibkan itu bangkit dari antara orang mati. Sungguh Tuhan akan memberikan kami kemenangan, memberi kami masa depan, menghilangkan segala keraguan kebimbangan kami ya Tuhan. Kalau para murid yang saat itu bingung, penuh dengan keraguan-raguan, tetapi Tuhan menyatakan dirinya, maka kami juga akan percaya kepadamu bahwa Engkau juga akan menghilangkan segala keraguan di hati kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami merayakan kemenangan. Hari ini kami bersama-sama umat-umat Tuhan di seluruh muka bumi ini. Sekarang mereka beribadah di rumah masing-masing, tinggal di rumah masing-masing, tapi mensyukuri bahwa Yesus sudah bangkit. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur, firman-Mu sudah selesai diberitakan. Roh Kudus, biarlah Engkau berbicara kepada kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, supaya kami berjalan di tengah badai, berjalan di tengah pergumulan, berjalan dengan segala masalah yang sedang kami hadapi. Biar Tuhan campur tangan, memberikan kami kekuatan, memberikan kami keberanian untuk tetap bersandar kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, segala puji syukur bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.